Selamat siang, ini review ya, review buat Suzuki R3 ya, bukan R3 sebenarnya. Jadi XL7. R3 dengan XL7 kan hampir sama ya, sama sih boleh dibilang. Sama seperti Expander dengan Expander Cross satu basic ya. XL7 dengan R3 ya, sebenarnya sama. Nah, ini fog lamp, untuk fog lamp karena headlampnya dia kan sudah LED bawaan pabriknya ya. Jadi untuk fog lampnya, kenapa menambah fog lamp ya? Untuk menambah headlampnya. Biasanya ya LED bawaan pabrik di headlamp kurang terang ya, kurang terang. Oke, kita tidak bahas mengenai bawaan pabrik kenapa kurang terang atau ini itunya. Intinya adalah kenapa saya tawarkan tipe ini ya. Ini bohlam 3 warna ya. Tipenya H16 ya. Rumah fog lamp Suzuki mereknya Valeo, sama seperti Expander ya. H16 rekomendasi GL3 3 warna ya, bisa putih kuning, bisa kuning. 30 watt ya, paling terang saat ini. Paling terang saat ini 30 watt paling terang. Saya ngomong apa adanya, paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada ini. Chip sudah chip dempet ya, dari keramik. Pendinginan sudah double cooper ya. Heatsink lumayan gede. Nah, ini panjang, kipasnya juga gede. Namun masih bisa dipasang buat R3 atau XL7 karena sebelah kanan sempit. Ada tabung air radiator atau tabung air wiper. No problem, ini bisa dipasang. Cuma memang masangnya agak sulit. Jadi perlu perhatian khusus yang sebelah kanan ya. Tapi bisa dipasang. Jangan bilang tidak bisa dipasang. Pelan-pelan karena sistemnya memang sistem rogo. Ya, sistem rogo. Kenapa sistem rogo? Karena masang lampu di fog lamp itu pasti dari samping, dari fender ya. Pelan-pelan bisa. Saya pernah pasang dan saya juga dapat masukan dari customer pun tempatnya mepet ya. Nah, mepet itu sebenarnya nggak ada masalah untuk tipe ini karena kenapa? Kipasnya ini ada grill. Jadi kalau walaupun dia nempel ya masih ada celah dari pinggir. Beda dengan yang kalau tidak ada grill langsung tertutup. Jadi sama saja kipas mutar tapi tidak ada anginnya ya. So far so good. Jadi ini ada grill ya. Jadi ini ada grill. Nah, jadi kalau ini nempel, kalau bagian belakangnya ini nempel dengan tabung reservoir, intinya masih bisa karena masih ada celah, karena ini masih ada gap. Jadi so far so good lah, intinya seperti itu. Memang sebelah kanan ada tabung reservoir itu agak mengganggu, pemasangan agak sulit dan agak mepet, tapi tidak sampai mepet sekali. Tapi intinya adalah walaupun nempel pun masih bisa angin sirkulasi ya, seperti itu. Bohlam, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede, level dia 30 watt ya, 30 watt. Tapi kalau mau kita bicara jujur, dia 32 watt. Tapi kita lebih baik spesifikasi direndahin aja lah dibandingkan ditinggi-tinggiin gitu ya. Karena banyak yang menulis spesifikasi indah-indah, tapi kenyataannya begini ya. Saya ngomong to the point karena banyak orang juga yang tidak suka ya, karena ngomong terlalu jujur gitu ya. 30 watt 3600 lux maksimum. Chipnya sudah chip dempet dan dia stabil, saya jamin. Nah, selain stabil dia adjustable. Apa sih adjustable? Adjustable itu bisa diputar. Jadi Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah. Jadi posisinya Anda bisa pasang begini atau pasang begini. Jadi chip kuning bisa di bawah atau chip putih di bawah. Ini ada hubungannya dengan hasil output. Kalau kuningnya chipnya di bawah, sinar kuning akan lebih jauh dibandingkan sinar putih. Kalau chip putihnya di bawah, sinar putih akan lebih jauh dibandingkan sorotan kuningnya. Ya, seperti itu. Jadi rekomendasi yang mana? Saya rekomendasi kuning chipnya di bawah. Tapi kalau Anda mau dibalik, terserah, bebas. Ini on the spot settingnya, tanpa perlu buka-buka pakai obeng kunci L. Jadi tinggal putar saja. Ya, jadi benar-benar adjustable. Ini bohlam bisa ditarik mundur, tapi saya tidak rekomendasi Anda tarik mundur, dorong maju saja, udah pasti paling benar ya. Ketiga adjustable, keempat serviceable, tidak bisa diservis. Semua bohlam tipe begini nggak bisa diservis mau merek apapun. Tadi ada tamu. Jadi intinya adalah tidak bisa diservis mau merek apapun. Saya ngomong apa adanya, jujur, jadi tidak pakai muluk-muluk, tidak memberikan harapan palsu. Tidak bisa diservis. Jadi kalau rusak buang.
yang bisa diservis hanya Cree ya. Kelima, soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil, makin makin bagus, dan makin tidak gelap makin bagus ya. Jadi makanya Anda harus memenuhi syarat itu baru boleh dibilang LED itu bagus ya. Jadi bayangan gelap itu seperti ini ya, bayangan gelap ini kecil lah tuh, kecil ya, dan tidak terlalu gelap ya. Karena kenapa? Dia tipis. Intinya makin kecil makin tidak gelap makin bagus ya ininya ya. Keenam, tidak storing. Saya jamin bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sistem kelistrikan mobil Anda ya. Ketujuh, soal pendinginan tadi saya sudah bahas, sudah singgung di awal. Ini ada ininya. Kenapa dia agak sempit di R3 tapi bisa pasang ya, di mobil-mobil lain juga sempit, seperti Mazda 2 juga sempit ya, seperti Pajero juga sempit, tapi intinya LED ini bisa pasang. Di Expander pun bisa pasang ya, karena mobil tersebut di bagian belakang misalnya ada rangka, tetap bisa pasang ya, karena dia memang agak lebih panjang sedikit, tapi panjang ini sebenarnya menguntungkan kita ya, karena dia ada heatsinknya, ada siripnya untuk pendinginan. Makin dingin itu LED makin bagus, intinya seperti itu ya. Oke, jadi itu syarat bohlam bagus ya. Ini di review buat Suzuki XL7 atau Suzuki R3 ya. Karet ini tebel ya, Anda nggak usah takut, ini ngepres sekali bro, ngegrip sekali lah pokoknya ya, ngegrip. Tidak perlu takut masuk air, banjir segala macam, aman ya. Nah sekarang kita akan deskripsikan cara pakai. Cara pakainya adalah bagaimana cara mengubah warna. Banyak yang bertanya yang belum tahu. Jadi warna pertama kali Anda nyalakan adalah warna putih. Jika Anda mau mengubah warna, Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi. Nah, matikannya tunggu 1-2 detik kemudian nyalakan. Ya, tunggu 1-2 detik kemudian nyalakan. Jadi warna awal warna putih, warna kedua adalah putih kuning, warna ketiga adalah warna kuning. Jadi pertama kali Anda mau nyalakan, tek, nyala warna putih. Anda matikan, tunggu 1-2 detik, nyalakan kembali, dia akan menjadi warna putih kuning. Anda matikan lagi, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Jadi dia mempunyai satu buah siklus. Putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Jadi satu siklus seperti itu. Ya, sama ini juga mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Jadi satu buah siklus putih, putih kuning, kuning. Gitu ya. Cara pakai yang benar bagaimana? Jadi kalau Anda mau mengubah warna, Anda matikan saklar lampunya, tunggu 1-2 detik baru nyalakan. Jangan langsung terlalu cepat ya. Jadi ada cara pakai. Cara pakai benar, Anda bolamnya juga benar ya. Jika suatu saat terjadi error, misalnya error yang terjadi adalah warnanya tidak sama. Warnanya tidak sama nih. Misalnya ini putih, ini putih pertama kali nyala. Anda matikan saklar lampu, Anda nyalakan lagi, yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini belum, masih warna putih. Apa yang Anda harus lakukan? Kalau Anda matikan lagi saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia tidak akan bakal sama terus. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, matikan lagi, nyalakan lagi, matikan lagi, nyalakan lagi, nggak bakal sama. Karena masing-masing mempunyai siklus sendiri-sendiri. Dia warna putih akan dimatikan, dinyalakan lagi, dia akan ke putih kuning. Dia akan ke kuning, dimatikan, nyalakan lagi. Jadi satu siklus. Ya. Jadi kalau ini pertama kali nyalanya warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan, ini sudah berubah menjadi warna putih kuning. Yang ini belum berubah warna, terus Anda matikan lagi saklarnya, Anda nyalakan lagi, ini akan berubah menjadi warna kuning. Yang ini tadinya awalnya putih, dia akan putih kuning. Jadi tidak bakal sama terus. Ya. Jadi bukan begitu cara pakainya. Jika terjadi error adalah Anda matikan switch lampunya, reset, 1 menit tunggu, nyalakan lagi, normal ya, seperti itu. Jadi jika terjadi error, Anda reset. Kenapa bisa error? Karena Anda matikan nyalakannya terlalu cepat saklarnya. Jadi harus ada jeda 1-2 detik ya. Kenapa harus ada jeda? Supaya discharge maksimal, karena dia ada memori. Ada memori, harus discharge maksimal. Kalau dia tidak discharge maksimal, karena dalamnya ada komponen kapasitor, induktor. Jadi belum setrumnya belum sampai 0, tapi Anda sudah terlalu cepat nyalakan lagi, setrumnya nyala. Jadi dia belum discharge, jadi dia menganggap tidak ada perubahan warna. Seperti itu. Ya. Kenapa discharge tiap-tiap LED bisa berbeda ya? Namanya komponen kapasitor, ada induktor, pasti dia discharge-nya mungkin eksponensial grafiknya. Kadang-kadang kan discharge memang tidak selalu sama ya.
Jadi sama seperti Anda punya TV LCD di rumah, ya, ada colokan listrik ke tembok, ya. Sekarang TV tersebut dalam posisi nyala. Anda cabut, tentu dia akan mati. Anda colokin lagi, ya dia akan nyala, ya, seperti gitu TV LCD. Tetapi Anda cabut dari tembok, cabut, colokin lagi. Si LCD itu bisa saja kan belum mati, Anda colokin lagi, jadi dia nggak sempat sampai mati. Nah, itu artinya masih ada sisa arus listrik di dalam komponen elektroniknya, seperti itu. Ya, jadi sama, LED ini masih ada sisa arus di dalam drivernya, jadi bisa menyebabkan tidak berubah warna. Makanya untuk mau berubah warna Anda harus memberikan jeda 1-2 detik supaya dia discharge maksimum. Baru Anda nyalakan lagi. Tetapi jika terjadi error, perbaikannya bukannya Anda matikan nyalakan terus, karena nggak bakal sama, karena masing-masing mempunyai siklusnya sendiri. Jadi jika terjadi error, matikan, tunggu 1 menit, baru nyalakan. Itu namanya reset, ya. Seperti itu. Cukup reviewnya, ya. Akan kita demokan nyalanya. Jadi dia nyala pertama kali itu akan berwarna putih. Anda matikan saklar lampunya 2 detik, nyalakan kembali, dia akan warna putih kuning. Anda matikan lagi 2 detik, nyalakan lagi, dia akan warna kuning, ya. Seperti itu polanya. Satu siklus. Sama yang ini juga mempunyai siklus masing-masing. Jadi dia antara 2 buah bolam ini tidak ada hubungan kerjasama. Jadi kalau dia awal nyalanya ini putih, awal nyalanya ini kuning, jadi kalau dimatikan, dinyalakan, yang ininya awalnya putih akan menjadi putih kuning. Yang ini tadi awalnya kuning akan menjadi putih. Jadi dia harus ada kondisi devalut. Devalut itu adalah warna putih. Putih, putih kuning, kuning. Jadi satu buah siklus, ya, seperti itu. Putih, putih kuning, kuning. Jadi kalau waktu Anda mau merubah warna jangan terlalu cepat, ya, intinya seperti itu. Soal pendinginan bagus, sudah double cooper, ya, PCB double loh, bukan single. Masih banyak LED di pasaran yang single. Double udah pasti lebih bagus. Jadi komponen pendinginannya lebih bagus, intinya seperti itu, ya. 3 warna, ya, paling terang bro, ini 30 watt 3600 lux, chip putih dengan kuning, chip dempet dari keramik. Putihnya sendiri bisa 3300 lux, ya, 3300 lux putihnya, kuningnya bisa 3500-an kalau nggak salah. Pada saat nyala dua-duanya 3600 lux, ya. Jadi ini sudah bagus, stabil, dan pada saat nyala 2 buah chip nyala tidak mengalami drop luxnya, ya. Banyak LED di luaran yang drop luxnya. Saya sih berharap, ya, di depannya, ke depannya putihnya bisa 3300, kuningnya bisa 3500 misalnya. Pada saat nyala putih kuning, saya berharap ini mestinya 7000 luxnya. Cuman pabrikan belum bisa bikin seperti itu, ya, karena masalah di pendinginan, ya. Sebenarnya yang perfeksionis adalah 7000 pada saat putih kuning nyala. Tapi ini udah sebagai bolam yang terbaik saat ini, ya, karena tidak ngedrop luxnya pada saat nyala putih kuning, ya. Ada yang bertanya juga, kenapa sih Pak kok 3 warna? Sebenarnya kenapa 3 warna? Karena Anda bisa pakai enak untuk hujan, kabut, itu bisa. Contohnya, warna putih dipakai pada saat kondisi jalan biasa. Pada saat jalan kering, itu pakai warna putihnya. Kalau Anda ketemu hujan atau kabut, Anda nyalakan kuningnya. Tetapi jika Anda butuh penerangan yang ekstra di jalan yang benar-benar gelap, Anda nyalakan putih kuningnya. Seperti itu, ya. Jadi bisa 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin. 3000 Kelvin itu kuning. Kenapa kuning terhadap hujan dengan kabut lebih oke? Karena spektrum cahayanya warna kuning lebih peka, mata kita juga jadi lebih peka, ya, seperti itu. Kalau warna putih cocok buat di jalanan kering. To the point aja bagus. Kenapa? Itu garis-garis putih di jalan akan lebih memantulkan ke mata. Ya, mata kucing di jalan-jalan tol lebih bersinar terhadap mata kita. Jadi kita aware terhadap jalanan, seperti itu, ya. Jadi ini bolam 3 warna untuk fog lamp R3 atau XL7, ya. Harganya nggak terlalu mahal juga, tapi harga mahal atau tidak relatif, ya. Tapi ini the best lah, terbaik saat ini, ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, jadi tinggal colok. Karena Anda masang fog lamp itu sistem ngobok. Jangan vonis dulu, jangan komplain dulu
Apalagi komplain di marketplace bahwa barang minta dikembalikan, nggak nyala Pak. Barang sebelum dikirim kita tes, kalau nggak nyala ya colokannya nggak bener. Ini begini atau begini, nggak nyala ya, kalau begini nggak nyala ya Anda balik. Itu aja intinya ya. Ini barang ada garansi, jadi Anda nggak usah khawatir, tidak usah langsung Pak nggak nyala, langsung Anda di marketplace Anda minta pengembalian barang ini itu tidak perlu. Anda silakan konsultasi ke saya dulu 0898 269 3838. Intinya kalau Anda enak, kita juga pasti enak gitu ya. Jangan dikit-dikit minta pengembalian barang, padahal barangnya emang nggak rusak, tapi karena sumber daya manusianya yang kurang, gara-gara colokannya terbalik misalnya, seperti itu. Sebenarnya sih nggak bakal terbalik, tapi kalau Anda paham. Di sini ada logo negatif dan positif. Soket mobil juga ada dua kabel. Kabel yang terang pasti positif, kabel yang gelap pasti negatif. Yang terang itu colokin ke positif, seperti itu. Tapi intinya kalau terbalik nggak masalah, nggak bakal nyala, tidak bakal rusak. Tinggal balikin lagi aja, seperti itu. Ya, saya orangnya enak, jadi nggak perlu takut uang Anda saya makan gitu ya. Saya orangnya selalu maunya jujur, to the point, karena moto saya adalah jujuran itu penting ya. Penting bro ya. Buat apa kalau Anda cari duit tapi tidak jujur ya. Saya sih menekankan jujur. Kalau barangnya jelek saya bilang jelek, barangnya bagus saya bilang bagus. Saya tidak mau mengirimkan barang bekas ke Anda ya. Saya juga mengirimkan apa yang sesuai. Makanya kenapa setiap kali sudah order, Pak, tolong kirimkan foto mobilnya, tahun berapa, kasih tahu. Karena tiap-tiap mobil mempunyai tipe-tipe bohlam yang berbeda. Ya, kadang-kadang buat Innova lama bohlamnya HB4, tapi dia order di H11. Nah, saya harusnya kirimnya yang gimana? H11-nya atau HB4-nya? Itu kan jalan buntu. Nanti saya kirim HB4, Pak, saya kan ordernya H11 katanya. Kenapa Bapak kirimin HB4? Padahal buat dipasangnya buat kijang Innova lama gitu ya. Jadi kadang-kadang suka orang bingung, membingungkan kita juga. Jadi intinya adalah Anda sudah order, kirimkan foto mobilnya ya, tahun berapa mobilnya yang jelas. Kita akan kirimkan sesuai dengan yang Bapak beli, jadi bisa dipasang. Karena tipe bohlam itu terlalu banyak, ada H1, H7, H3 ya, H4, H8, H9, H11, H16, HB3, banyak bro ya. Kita juga nyetokin sebenarnya pusing, bukan saya yang mau, karena di tahun-tahun tersebut mobil itu kadang-kadang lampunya memang berbeda gitu ya. Seperti mobilnya Innova di 2005 sama seperti Altis, seperti di Fortuner pakainya HB4. Terus di tahun 2010 ke atas pada pakai H11, pada pakai ikut H11, pada pakai H16, semua ikut H16 gitu ya. Jadi bukan saya yang menentukan, tapi pabrikan mobil yang bikin. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah order. Terus jangan sampai salah order, dan jangan main dispute atau jangan main kembalikan barang ya. Kalau Anda niat beli, mestinya Anda tanyakan ke saya, karena saya selalu membuka nomor WhatsApp saya. Saya akan bales, saya akan replay ya chat Anda, tapi harap bersabar bro ya. Saya juga punya kesibukan, jadi kalau belum dibalas ya tunggu. Saya juga bukan robot ya. Oke, saya hanya manusia biasa ya. Intinya jangan bilang saya galak, tapi saya keras, tegas, bukan keras ya, tegas memberitahu Anda jangan sampai salah order. Itu intinya ya. Ini di review buat XL7 ya, Suzuki R3 pakai Valeo. Rumah fog lampnya sama seperti Expander. Jadi review ini bisa juga buat Expander ya. Oke, terima kasih.